Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok Talimut Talim yang akan membacakan, menjelaskan serta membacakan doa hatam kitab pasal terakhir di Talimut Talim, yaitu pasal mendatangkan serta menolak rezeki serta memperpanjang umur, yang terdiri dari 3 orang, yaitu saya Siti Mahfudoh, saya Sri Wahyuningsih, dan saya Nur Indah Kumala. langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma yazidu lan iku saking barang kang nambahi ia barang fir rizki ing dalem rizki an yaqula utawi nyentah ngucap sapa si wong kulla yaumin ing saban-saban dina ba'da insyiqaqil fajri ing dalam suwise terbelah fajar ila waqti sholati maring waktu salat ing lafaz subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullahi wa atubu ilaih mi'ata marratin kelawan 100 balenan. Wa an yaqula lan nyantah ngucap sapa si wong ing lafaz la ilaha illallahul malikul haqqul mubin kulla yaumin ing dalam saban-saban dina sobahan ing dalam waktu subuh wa masaan lan sore-sore mi'ata marratin kelawan 100 balenan. Wa an yaqula lan ngucap sapa lan nyantah ngucap sapa si wong ba'dal fajri dalam sewise fajar kulla yaumin ing saban-saban dina ing lafaz alhamdulillahi wa subhanallahi wa la ilaha illallah salasa wa salasina ing 33 marratan arah balenan. Wa ba'da sholatil maghribi lan ing dalam sewise salat maghrib aidon kelawan maning. Wa yastaghfirullaha ta'ala lan ngejaluk ampunan Allah ta'ala ing Allah ta'ala sab'ina marratan ing 70 arah balenan ba'da sholatil fajri lan ing dalem sewise salat fajar. Wa yaksiru lan ngakehaken min qauli saking ucapan ing lafaz la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wassalatu lan maca salawat ala nabi alaihi salatu wassalam ing atase nabi alaihi salatu wassalam. Wa yaqulu yaumal jum'ati lan ngucap ing dalem dina Jumat sab'ina marratan kelawan 70 arah balenan ing lafaz Allahumma ajnani bihalalika an haramika wa kafani bifadlika aman siwaki. Wa yaqulu hada sana'i lan ngucap sapa siwang ing ikilah iki pujian kulla yaumin ing saban-saban dina wa lailatin lan saban-saban bengi ing lafaz antallahul azizul hakimi antallahul malikul haqqudusi antallahul halimul karimi antallahul khaliqul khairi wasyarri antallahul khaliqul jannati wan nari alimul ghaibi wasyahadati alimus sirri wa akhfi antallahul kabirul muta'ali antallahu khaliqu kulli syai'in wa ilaihi ya'udu kulli syai'in antallahu diyanu yaumaddin lam tazal wa la tazal antallahu la ilaha illa anta antallahul ahadu somadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad antallahu la ilaha illa antar rahmanur rahim antallahu la ilaha illa anta malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir la ilaha illa antal khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma yazidu lan saking barang kang bertambah i barang fil umur ing dalam umur albaru utawi kebaikan wa tarkul adza lan ninggal akan lelara wa tauqiru syuyukhi lan menghormatine wong tua wasilaturrahmi lan silaturahim wa an yakula lan nyentang ucap ieu si wong hina yasbihu wa yamsi ing dalem waktu subuh-subuh lan sore-sore kula yaumin ing dalem saban-saban dina salah samarotin ing 3 balena ing lafaz subhanallahi mil'u mizani wa muntahal ilmi wa mubalighur ridho wa zinatul arsy wa la ilaha illallah mil'ul mizani wa muntahal ilmi wa mubalighur ridho wa zinatul arsy wallahu akbar mil'ul mizani wa muntahal ilmi wa mubalighur ridho wa zinatul arsy wa an yahtariza
lan nyentang ngeraksa ieu si wong an qatil asjari saking mutusakeunna pepohonan arrotbati kang basah illa inda darurati angin ing dalam sandingane darurat wa isbagil wudu ilan nyempurnaakeun wudu wa salati lan salat bita'zimi kalawan kang agung wal qur'ani lan al-Qur'an bainal haji wal umrati ing dalem antarane haji lan umrah wa hifzis sihati lan ngejagane sehat wala budalan ora kena ora ibu maujud an yata'allama apa nyata belajar dia si wong syai'an ing sewiji-wiji min tibi saking ilmu dokter wa yatabarru kalan ngalap berkah ieu si wong bil asari kalawan pelacak al-waridati kang teka fit tibi ing dalem dokter alladzi jam'ahu kang ngumpulakeun asyaikhul imamu sarta syekh imam Abu Abbas rupane Abu Abbas al-Mustamkiri fi kitabi ing dalam kitab Syekh al-Musamma kang den arani biti bikalawan tib an-nabi alaihi salatu wassalam yajiduhu kang nemoni ieu al-waridati hu ing tib man yatlubuhu ing uang kang ngeprihu ing si wong walhamdulillahi lan utawi sake puji lillahi tetep kadue Allah ala tamami ing atase kang sempurna wassalatu wassalamu lan utawi salawat lan keselamatan ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin rupane Nabi Muhammad afdalur rusulu iku leuwih utamane utusan al-karamu kang mulia. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan pasal tentang mendapatkan rezeki yang berkah, melimpah, serta mendapatkan kesehatan dan umur yang panjang. Kimusani menjelaskan di sini wa mimma yazidu fir rizqi ayyakulu kulla yaumin ba'da insyaqil fajri ila waqti sholati. Jadi di sini dijelaskan bahwa sesuatu hal yang jika ingin mendapatkan rezeki yang melimpah dan berkah itu dengan membacakan zikirnya itu terdiri dari beberapa lafaz seperti lafaz yang pertama subhanallahil azimi subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih mi'ata maratin, yaitu sebanyak 100 kali. Dibacanya itu setelah pada waktu fajar, yaitu sebelum subuh. Jadi membaca lafaz subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih ini dibaca ketika waktu fajar sebelum sholat subuh sebanyak 100 kali. Dan ada zikir yang lain seperti wa ayyakula la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Nah, selain itu lafaz lafaz la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin dibacanya itu pada waktu subuh dan sore hari. Mi'ata maratin berapa kali sih? Nah, di sini dijelaskan 100 kali. Nah, jadi ada waktu membaca zikirnya itu sebelum fajar, ada yang pada pagi hari dan sore hari. Nah, selanjutnya wa ayyakulu ba'da fajri kulli yaumin, dan membaca zikir setelah fajar pada setiap hari adalah dengan lafaz alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah salasa wa salasina marotan ba'da sholatil maghrib. Kalau yang tadi itu pada zikir yang pertama itu pada waktu sebelum subuh, dan zikir yang kedua itu pada waktu setelah subuh pada fajar. Nah, yang ini pada pagi harinya dan pada setelah maghrib. Dibacanya itu sebanyak 33 kali. Adapun dikhususkan untuk membaca istighfar itu sebanyak 70 kali setelah sholat subuh. Wa yuksaru minal qawli la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan sebaiknya memperbanyak membaca lafaz la haula wala quwata illa billahil azim, sholawat wa sholatu ala nabi alaihi wassalatu wassalam, dan sholawat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wa yaqulu yaumal jum'ah, dan dikhususkan pada hari Jumat itu dengan sebanyak zikir 70 kali dengan lafaz Allahumma agnani bihalalika an haramika wa kafani bifadlika amman siwaki. Nah, zikir-zikir ini merupakan zikir di mana ketika kita meminta rezeki yang melimpah dan berkah, karena rezeki yang berkah tentunya akan membuat kita menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Percuma kalau misalkan rezekinya itu tidak berkah atau tidak halal. Nah, rezeki yang berkah ini memiliki beberapa keutamaan. Yang pertama, ketika kita mendapatkan rezeki yang berkah serta halal, walaupun sedikit pasti akan merasa cukup, apalagi banyaknya. Nah, akan tetapi jika rezekinya ini tidak halal atau tidak berkah, walaupun banyak pasti akan merasakan kekurangan. Nah, makanya kita memohon kepada Allah untuk mendapatkan rezeki yang berkah serta halal. Halalnya ini sangat penting sekali supaya apa yang kita dapatkan tentunya bisa bermanfaat bagi diri kita di dunia dan akhirat, dan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu hadza in sa'a kulla yaumin wa lailatin, dan mengucapkan pujian kepada Allah setiap pagi dan malam. Jadi ketika seseorang yang selalu berzikir kepada Allah, membacakan pujian-pujian kepada Allah, insya Allah hidupnya akan berkah dan tercukupi. Lafadznya Antallahul Azizul Hakim, Antallahul Malikul Kudus, Antallahul Halimul Karim, Antallahul Khaliqul Khabir wa Syarri, Antallahu Khaliqul Jannah. Jadi di dalam doa ini dijelaskan bahwa Allah itu yang maha menciptakan yang baik dan jelek. Allah itu yang menciptakan surga dan neraka. Alimul Ghaibi wa Syahadah, yang mengetahui hal yang gaib dan yang tampak. Alimus sirri wa akhfa, Antallahul Kabir, Allah yang mengetahui sesuatu yang samar dan yang terang-terangan. Antallahul Kabir, Allah yang maha agung, Allah yang mengetahui. Antallahul khaliqu kulli syai'in, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Wa ilaihi ya'udu kullu syai'in, Antallahu dayanun yaumaddin, Allah tempat kembali setelah hari pembalasan. Lam tazala wa la tazala, Antallahu la ilaha illa anta, Antallahu ahad, Allah yang maha esa. Antallahu samad, yang tidak bergantung kepada sesuatu. Lam yalid walam yulad, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakullahu kufuwan ahad, yang maha esa. Antallahu la ilaha illa anta, Antar rahimur rahim, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Antallahu la ilaha illa anta malikul qudus salam, Antal mu'minul muhaiminul azizul jabbar, Allah tempat yang memberikan keamanan. Antal al-mutakabir la ilaha illa anta, Allahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna, Allah yang memiliki nama-nama yang baik. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, dan segala yang ada di bumi dan langit bertasbih kepadanya. Wa huwal azizul hakim. Wa mimma yazidu fi umur. Nah, pada kalimat selanjutnya Ki Musoni penjelaskan setelah penjelasan meminta rezeki yang halal dan berkah, selanjutnya membahas tentang meminta umur yang panjang dan sehat. Jadi ketika kita sudah punya rezeki yang berkah, pasti meminta juga umur yang panjang tapi sehat. Nah, di sini dijelaskan wa mimma yazidu fil umuri, dan lan saking barang kang nambahi apa barang fil umuri dalam umur. Jadi sesuatu yang bisa mendatangkan umur yang berkah itu ada beberapa hal. Yang pertama albirru wa takrul adza, yaitu bertakwa. Bertakwa itu adalah meninggalkan sesuatu yang jelek dan melaksanakan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Takwa itu takut akan murkanya Allah gitu tuh. Takwa melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Terus selanjutnya adalah wa tawqiru syuyukhi,
dan menghormati orang tua. Jadi ketika kita ingin mempunyai umur yang panjang, hendaklah kita juga menghormati orang tua yang sudah melahirkan kita. Nah, makanya ketika kita bisa memuliakan orang tua, bisa menghormati orang tua, maka insya Allah umur kita akan panjang. Wasilhurrahimi, dan silaturahim. Nah, silaturahim antar sesama muslim. Jadi ketika kita mempererat silaturahim terhadap sesama muslim khususnya, insya Allah akan mendapatkan umur yang panjang. Bahkan kalau misalkan ada pepatah, kalau misalkan marahan itu nggak boleh lebih dari 3 hari. Nah, itu manfaatnya itu kalau misalkan kita mempererat silaturahim akan mendatangkan umur yang panjang. Terus kalau misalkan katanya berjabat tangan dengan sesama muslim, itu akan diampuni dosa-dosanya. Maka kalau misalkan kita setelah hablum minallah, maka kita juga harus memperbaiki hablum minannas, yaitu berbuat baik terhadap sesama muslim. Nah, selanjutnya wa ayyakul hina yusbihu wa yumsi kulla yaumin salasa maratin. Nah, selain zikir untuk mendapatkan rezeki, ada juga zikir untuk menambahkan umur yang panjang, seperti lafaz subhanallahi mal'ul mizan wa mumtahal ilmi wa mubalighur ridho wa zinatul arsy wa la ilaha illallah mil'ul mizan wa mumtahal ilmi wa mubalighur ridho wa zinatul arsy wallahu akbar mil'ul mizan wa mumtahal ilmi wa mubalighur ridho wa zinatul arsy. Dalam kitab Talimut Talim ini dijelaskan kalau misalkan doa ini adalah untuk meminta umur yang panjang dan berkah. Doa ini dibaca sebanyak 33 kali. Wa ayyahtarizu an qatil asjarilu. Dan selanjutnya selain zikir kita juga tidak boleh menebang pohon sembarangan, arusbati illa inda darurati wa isbagil wudu'i. Dan sebaiknya menjaga wudhu dan sholat. Jadi ketika kita bisa menjaga wudhu dan sholat, insya Allah umur kita akan panjang. Bukan hanya itu, kita juga akan sehat gitu ya. Karena kalau misalkan kita bisa melaksanakan perintah Allah, insya Allah Allah pun akan memberikan apa yang kita mau. Terus wal qirani bainal haji wal umrah. Nah, melaksanakan sunnah-sunnah yang lain seperti haji dan umrah. Wahib disihati. Nah, ketika kita sudah melaksanakan semua itu, insya Allah Allah akan memberikan akan ngeraksa gitu ya. Maksudnya akan memberikan kesehatan, ya, menjaga sehat, menjaga umur kita supaya panjang dan sehat. Nah, wala buda ayat alama syai'an minat tibi wa yatabarrul bil asari al-waridah. Nah, di sini dijelaskan bahwa selain cara-cara tersebut, kita juga harus mencari informasi mengenai kesehatan. Jadi jangan mentang-mentang kita pengen umur yang panjang tapi tidak sehat, itu sama aja. Nah, sebaiknya dijelaskan di sini juga kalau misalkan kita bisa mencari informasi tentang seputar dunia kesehatan atau ilmu kedokteran, walaupun kita bukan dari anak kedokteran, misalkan bukan dokter lah ya istilahnya, tapi kita tahu kita bisa mencegah ya daripada mengobati istilahnya ya. Lebih sehat, lebih tahu apa yang bisa menyebabkan penyakit. Nah, itu insya Allah akan membuat badan kita tetap sehat. Nah, ketika badan kita tetap sehat, insya Allah umur pun akan panjang, akan berkah. Bahkan ulama terdahulu seperti Syekh Imam Ibnu Abbas al-Musaghfiri dalam kitab karyanya Tibun Nabi, yaitu pengobatan Nabi, beliau membuat kitab semacam itu untuk menjelaskan kepada umat bahwa pengobatan pada zaman Nabi itu baik gitu ya, dan harusnya dipelajari supaya kita bisa terjaga kesehatannya dan memperoleh umur yang panjang, sehat, dan berkah. Maka dalam penjelasan tersebut dapat kita simpulkan ketika kita ingin mendapatkan umur yang berkah, rezeki yang banyak dan melimpah, ada tata cara yang sudah tadi dijelaskan, yang sudah tercantum dalam kitab Talimut Talim. Tinggal kita mau mengkajinya lebih dalam. Mungkin dari kami cukup sekian.
Alhamdulillah kitab Ta'limu Ta'lim telah hatam. Nah, di sini saya akan membacakan doa khatam kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim bi barakatil khatmil kitab Ta'limu Ta'lim wa bi hurmati habibika wa rasulikal karim wa'fu anna ya rahim waghfir lana dzunubana bi fadlika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma syahrah bil Qur'an sudurana wa yassir bihi umurana wa azim bihi uzurana wa hasin bihi akhlaqana wa wa'si bihi arzaqana wa nawwir bihi kuburana. Allahumma salimna min afati dunya wa adzabil akhirah. Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallaina wa ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan syamilatan wa sadaqatan mutaqabbalatan ila hadarati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karrubina was sahabati wal qarabati wat tabi'in wal ulama'il alimin wa syuhada'i was solihin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wa ila arwahil arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid dini wal qurra'i wa a'immatil hadits wa mufassirin wa musannifin al mukhlisin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin khususan ila hadarati Syekh Abdul Qadir Jailani waliman haqqa alaina wal muallifin khususan muallif Syekh Al-Zarnuji summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa masyaikhina wa asatidatina wa ila arwahi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat kafatan ammatan wa fi sahaifi min